anak itu lagi, anak itu lagi. Kalimat itu sudah terlalu sering terdengar di ruang guru setiap kali nama Yudi disebut. Di sekolahnya, Yudi dikenal sebagai murid yang suka melawan guru. Cara bicaranya kasar, tatapannya tajam, dan dia tidak pernah diam kalau merasa ada yang tidak adil. Sebagian murid takut padanya, tapi sebagian lagi diam-diam menghormatinya. Hari itu, suasana kelas sangat hening karena semua murid sedang mengerjakan ulangan. Bu guru berjalan mengelilingi kelas sambil memperhatikan murid satu persatu. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Di meja, Dimas. Dimas, kamu mencontek. Satu kelas langsung menoleh. Dimas panik dan buru-buru menutup bukunya. Tidak, Bu. Jangan bohong. Ibu, lihat kamu, buka catatan. Dimas hanya menunduk ketakutan. Tidak ada yang berani membelanya. Sampai akhirnya suara kursi bergeser, terdengar dari belakang kelas. Yudi berdiri. Itu nggak adil, Bu. Suasana langsung tegang. Bu guru menatap tajam ke arah Yudi. Kamu jangan ikut campur. Tapi Yudi tetap bicara. Saya lihat sendiri, Dimas belajar semalam di bengkel. Lagian, soal ulangannya juga beda sama kisi-kisi yang ibu kasih. Beberapa murid mulai saling melihat. Mereka sebenarnya sadar apa yang dikatakan Yudi benar. Namun, tidak ada yang berani bicara. Kalau salah, ya bilang salah, Bu. Guru juga bisa salah. Dan sejak hari itu, Yudi kembali dianggap pembuat masalah di sekolah. Di balik sikap kerasnya, ternyata hidup Yudi tidak mudah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci dari pagi sampai malam demi memenuhi kebutuhan mereka. Malam itu, Yudi membantu ibunya mengangkat ember cucian di depan rumah kecil mereka. Ibunya berkata pelan, "Kamu jangan bikin masalah terus di sekolah." Yudi terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Kalau aku diam terus, orang baik bakal terus disalahin, Bu." Beberapa hari kemudian, masalah besar terjadi. Seorang siswa kehilangan uang di kelas tanpa bukti. Beberapa murid langsung menuduh Dimas. Pasti dia tadi terakhir di kelas. Dari dulu juga mencurigakan. Dimas panik dan hampir menangis. Beberapa murid mulai membongkar tasnya di depan kelas. Bahkan ada yang merekam menggunakan HP. Dan lagi-lagi, tidak ada yang membelanya. Sampai Yudi berdiri sambil membentak seluruh kelas. "Stop! Good!" Suasana langsung diam. Kalian gak punya bukti, jangan asal nuduh orang. Tapi uangnya hilang. Hilang bukan berarti dia yang ngambil. Keributan makin besar, sampai guru datang ke kelas. Namun, seperti biasa, Yudi lagi yang dianggap memperkeruh suasana. Hari itu, Yudi
dipanggil ke ruang BK bersama ibunya. Ibunya datang dengan wajah lelah dan tangan penuh bekas deterjen. "Maaf ya Pak, anak saya memang susah diatur." Yudi hanya menunduk diam. Pak Arif, guru BK yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Saya tidak melihat Yudi sebagai anak nakal." Semua langsung terdiam. "Saya lihat dia anak yang terlalu sering disalahpahami." Ruangan menjadi hening. Dan beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Uang yang hilang ternyata jatuh di tas siswa lain, tanpa sengaja tertukar. Bukan dicuri. Dimas tidak bersalah. Seluruh kelas langsung diam karena merasa bersalah. Wali kelas perlahan menghampiri Yudi. "Kamu benar, Yudi. Maaf ya." Yudi hanya terdiam sesaat. Sejak hari itu, pandangan orang-orang mulai berubah. Yudi memang masih keras, masih belak-belakan. Tapi sekarang mereka mengerti. Dia bukan melawan tanpa alasan. Dia hanya tidak tahan melihat orang yang lemah terus disalahkan.